Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lina Dadi di channel YouTube Cerita Kita. Dan hari ini edisi 7 Oktober dan sudah pasti saya akan membacakan renungan harian yang diambil dari buku This Day in Baptist History 2. Tentunya bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan saya, seperti biasa saya akan membacakan kisah-kisah para martir atau orang-orang yang hidupnya mempersembahkan untuk Tuhan, dan tentunya orang-orang yang rela mati untuk Kristus. Para misioneri-misioneri yang diutus pergi untuk ke daerah-daerah terpencil tentunya. Dan kali ini kita akan mendengarkan satu renungan yang sangat bagus. Tentunya ini adalah tokoh yang sangat populer bagi kita kaum baptis. Sudah pasti ya, kalau misalnya kita belajar Alkitab, siapa-siapa saja yang pergi menjadi misioneri ke daerah-daerah, tentunya ini tokoh yang sangat terkenal. Siapa lagi kalau bukan William Carey, Bapak misioneri modern. Oke, kita langsung saja edisi 7 Oktober dengan judul besar yang diberikan oleh tim penerjemahan, yaitu orang India akhirnya mendengar Injil dan diselamatkan. Berarti kalau misalnya kita mendengar Injil yang disampaikan ke orang India, siapakah tokoh yang kita ingat? Sudah pasti ya, William Carey. Judul dari buku This Day in Baptist History yaitu Buah Sulung bagi Kristus di India. Kitab suci terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18 dan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 8. Boleh di skip untuk membaca ayat Alkitab untuk hari ini kalau saya sudah membaca ya. Pahala terbesar dari upaya misioneris adalah transformasi kehidupan manusia. Tahun-tahun awal pelayanan kepada Kristus di India oleh William Carey dan juga Dr. John Thomas pasti sangat sulit karena tampaknya hanya ada sedikit atau tidak ada buah. Di awal November 1800, Dr. Thomas mendengar laporan tentang berkat kebangunan rohani di Amerika. Dan dalam jurnalnya dia menulis, mendengar pencurahan Roh Kudus di Amerika sangat merindukan agar Tuhan mengingat kami. Dan terlebih-lebih terhadap saya yang paling keji dari semuanya. Saya merindukan pengurapan roh Allah dan memintanya dengan percaya, terutama sekitar tengah malam ketika saya mampu mencurahkan seruan dan permohonan yang kuat. Pada tanggal 25 November, Dr. Thomas dipanggil untuk merawat seorang Hindu bernama Krishna yang lengannya terkilir. Setelah merawat lukanya, misionaris menyampaikan Injil. Dan Krishna menanggapinya dengan air mata ketika dia diberitahu tentang pesan salib. Gokul, tetangga Krishna yang beragama Hindu, hadir saat itu dan juga tampak menyimak pesan tersebut dengan seksama. Beberapa hari kemudian Krishna dengan bersemangat pergi ke rumah misi untuk mendapatkan petunjuk, karena dia berkata bahwa Dr. Thomas tidak hanya menyembuhkannya tetapi juga memberitahunya bagaimana melarikan diri dari murka yang akan datang. Gokul menemani Krishna dan kedua pria itu diajari kebenaran secara lebih lengkap. Istri dan keluarga Krishna terbuka untuk kebenaran, tetapi istri dan keluarga Gokul menolaknya karena ketertarikannya ini dan akhirnya meninggalkan ketika dia bertobat. Sebuah peristiwa luar biasa terjadi pada tanggal 22 Desember saat Krishna dan Gokul makan di depan umum dengan para misionaris dan dengan demikian secara sukarela meninggalkan kasta mereka. Sistem kasta telah menjadi penghalang besar bagi Injil. Tuan Ward menulis, semua pelayan kami benar-benar tercengang. Begitu banyak orang dengan yakin mengatakan bahwa tidak ada orang Hindu yang akan mau kehilangan kastanya demi Injil. Saudara kita Thomas telah menunggu 15 tahun. Brother Carey telah menunggu sampai harapan akan kesuksesannya hampir hilang. Dan bagaimanapun juga Tuhan telah melakukan dengan sangat mudah. Dengan demikian pintu iman dibuka. Malam ini Gokul, Krishna, Raso, istrinya dan saudara perempuan istrinya datang untuk mengikrarkan
nama Kristus untuk dibaptis. Gokul berkata, sebelum misionaris datang ke India, dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari jalan kebahagiaan di puja, tempat-tempat suci di sungai, dan lain-lain, tapi semuanya sia-sia. Adik istri Krishna pertama kali mendengar tentang sang penebus dari Gokul. Kisah pengakuannya jelas dan sederhana, dan mengingat betapa sedikitnya waktu yang dia miliki untuk mendengar Injil, itu mengejutkan kami semua. Kekerasan tidak diragukan lagi bisa saja terjadi ketika 2.000 orang Hindu yang marah berkumpul untuk memprotes. Krishna dan keluarganya dibawa ke hadapan hakim dan Mark, tetapi mereka tetap teguh dan tak terkoyakkan dalam tekad mereka. Segera setelah peristiwa itu, kebaktian pembaptisan pertama diadakan dan William Carey membenamkan Krishna sebagai buah sulung dari pekerjaan misioneri. Tekanan terlalu besar untuk yang lain dan Gokul mundur menghadapi tentangan keras dari istri dan kerabatnya. Namun pada waktunya anggota-anggota keluarga Krishna mengikuti Tuhan dalam pembaptisan, dan pada tanggal 29 Mei 1801 pembaptisan Gokul dilakukan. Krishna dan Gokul telah digunakan oleh Tuhan di antara orang-orang mereka. Tetapi untuk beberapa waktu kesehatan Gokul menurun. Tetapi izinkan saya membagikan cerita ini sebagaimana muncul dalam catatan. Gokul, petobat pribumi, untuk beberapa waktu tampaknya mendekati ajalnya, dan pada tanggal 7 Oktober dia memasuki peristirahatan yang masih menunggu untuk umat Allah. Kira-kira 2 jam sebelumnya, dia memanggil orang-orang sebangsanya yang mengaku percaya di sekitarnya untuk bernyanyi dan berdoa, dan tampak benar-benar pasrah dan tenang. Beberapa tetangga, kata Tuan Marshman, telah membujuknya sehari sebelumnya untuk mempekerjakan seorang dokter pribumi, tapi dia dengan tegas menolak, mengatakan dia tidak akan memiliki tabib selain Yesus Kristus. Ketika mereka bertanya, bagaimana mungkin kamu yang telah berpaling kepada Kristus harus menderita seperti itu? Dia menjawab, kesengsaraanku adalah karena dosa-dosaku. Tuhanku melakukan segalanya dengan baik. Melihat Komul yang merupakan istri yang paling penyayang menangis, dia berkata, mengapa kamu menangis untukku? Dari awal penyakitnya dia hanya memiliki sedikit harapan untuk sembuh. Namun dia tidak pernah mengerutu dan tampak cemas sama sekali untuk pengobatan. Kesabarannya memang sangat mencengangkan, dan akhir hidupnya yang tenang dan bahagia telah membuat kesan mendalam pada teman-teman kami yang sering berkata kepada setiap orang lainnya, semoga pikiranku semakin Gokul. Pertama, selalu menjadi momen penting di ladang misi. Ini adalah kematian pertama dari seorang percaya nasional, dan 500 orang menghadiri pemakamannya. Betapa kontrasnya dengan pemakaman kafir di India, di mana orang sering membuang sanak keluarga mereka dalam kondisi setengah mati. Ke dalam sungai atau pemandangan mengerikan dari praktek kremasi kafir, di mana sisa-sisa mayat laki-laki akan dibakar. Lebih buruk lagi adalah adegan seperti yang dilihat oleh William Carey, di mana seorang istri yang masih hidup dibunuh dengan cara dikremasi pada api yang sama. Untuk Gokul, peti mati kayu disiapkan dan dilapisi kain muslin putih atas biaya pribadi Krishna. Nyanyian pujian dinyanyikan, kitab suci dibacakan, Injil diberitakan, dan Tuhan atas surga dipuji atas kepastian bahwa Gokul bersama Tuhan. Tangan-tangan yang penuh kasih menurunkan peti mati ke tanah. Tubuh Gokul masih menunggu kebangkitan yang mulia pada kedatangan juru selamat kita. Bersyukurlah kepada Allah atas Injil penebusan yang mengubah hidup yang terus dikumandangkan oleh para misioneri kita di setiap benua di bumi ini.
Betapa kita perlu menjunjung para hamba Tuhan di dalam doa dan dengan dukungan keuangan kita. Meskipun mereka menghadapi banyak situasi yang berbeda, termasuk paganisme, ateisme, materialisme, intrik politik, dan ritual agama kosong, dan tradisi kekristenan yang tanpa realitas. Kristus yang tidak berubah tetap menjadi jawaban atau kebutuhan manusia. Ternyata renungan untuk hari ini sedih juga. Kalau kita tahu bahwa si William Carey ini, dia adalah bapak misioneri yang dikirim ke India bertahun-tahun, dan dia tidak mendapatkan hasil. Bukan tidak mendapatkan hasil ya, hasilnya itu sangat lama. Dan akhirnya pada tanggal 7 Oktober ini kita mendengarkan kisah buah sulung dari William Carey. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, ada misioneri atau hamba Tuhan yang pergi ke daerah kita untuk memberitakan Injil, dan sampai di sana masih banyak lagi orang-orang yang mau membayar harga, tapi ada beberapa yang tidak berani untuk membayar harga. Mungkin yang baru pertama kali mengikuti renungan ini agak bingung ya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa orang baptis harus pergi untuk memberitakan Injil? Karena dunia ini lagi tidak baik-baik saja. Banyak orang mengerti kebenaran, tapi mengerti hanya sebatas tradisi. Bukan mengerti kebenaran atas mencari tahu, tapi mengerti kebenaran karena tradisi. Oh, karena tradisi dari gereja saya sudah mengajarkan seperti ini, jadi saya ikut saja. Tidak seperti itu. Kita sebagai orang Kristen, kita harus belajar bagaimana kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Usahakan mengerti kebenaran firman Tuhan, jangan melalui tradisi saja, tapi kita belajar apa yang Tuhan mau, bagaimana kita mau mengikut Tuhan. Bayangkan saja William Carey yang berada di negara lain rela untuk meninggalkan negaranya, pergi ke tempat yang paling terpencil, bahkan tempat mungkin tidak terlalu ramai, tapi dia rela untuk memberitakan Injil kepada orang India. Untuk itu, buat teman-teman semua, yuk buka hati kita, percaya dan bertobat kepada Tuhan. Pernahkah seumur hidup Anda berdoa kepada Tuhan, saya adalah orang berdosa, saya percaya Yesus Kristus yang mati di kayu salib menanggung dosa-dosa saya, dan saya mau hidup bagi Tuhan? Pernahkah kita pribadi berdoa seperti itu kepada Tuhan? Yuk, mulai sekarang belajar untuk berdoa kepada Tuhan, menerima Kristus secara pribadi, karena kita tidak pernah tahu kapan hari Tuhan buat kita. Untuk itu, kita harus selalu serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya dan bertobat. Bye-bye.